Tapi sejak kapan sebenarnya persisnya Mas Ipin sampai kepikiran untuk jabatan politik? Apakah udah terpikirkan jauh-jauh hari atau mungkin ada sebuah momentum yang membuat Mas Ipin, oke, saya harus maju nih? Jadi saya sekali lagi bilang ini jebakan Tuhan. Semuanya kadang berjalan tanpa direncanakan, tapi ada intuisi yang tiba-tiba mendorong sangat kuat. Saya pun juga nggak pernah berpikir. Awalnya kita cuma berpikir teman-teman muda ini bisa bisa ngasih apa nih gitu ke bangsa dan negara ini gitu. Jadi nggak harus politik kekuasaan sebenarnya. Saya selalu bilang ada politik kebangsaan, ada politik kerakyatan yang siapapun bisa melakukan itu tanpa harus punya jabatan politik sebenarnya. Tetapi momentum momentum anak muda, terus banyak anomali di perpolitikan kita, itu mungkin membuat persepsi masyarakat akhirnya juga perlahan-lahan itu mengerucut gitu pada gerakan yang awalnya ini hanya ya mengisi kepuasan batin saya sebagai seorang anak muda bahwa saya pun juga harus punya karya dan dirasakan manfaatnya. Itu akhirnya dilihat sebagai sebuah proses politik gitu, sehingga akhirnya mengerucut, akhirnya partai-partai melihat dan segala macam, ya semuanya menjadi proses yang akhirnya harus mendorong saya untuk membuat keputusan yes or no gitu, sekarang atau enggak sama sekali gitu, sama Emil apa enggak kan gitu juga. Iya. Ya akhirnya banyak keputusan-keputusan yang harus kita ambil yang itu berdasarkan ya sudahlah ini memang waktuku harus ambil ini. Tepatnya sebenarnya tahun berapa atau berapa tahun yang lalu Mas Ipin kan awalnya kan memang Bapak meninggal, terus berkuliah, terus harus mengelola usaha, mengembangkannya sampai ada bersentuhan dengan masyarakat. Saya kembali ke Trenggalek itu sekitar tahun 2012. Sebenarnya bukan rentang waktu yang cukup lama ya. Jadi saya 2012 sampai 2013 itu fokus di usaha 1 tahun di sini, kita benahin manajemen yang ada di sini. Karena lini-lini yang lain kan sebenarnya sudah jalan, cuman di sini kan fokusnya di produksi nih yang di Trenggalek ini. Kita coba 1 tahun di perusahaan, lalu mulai tahun 2013 sampai 2014 itu kita berproses keluar, artinya saya sama teman-teman muda dan segala macam itu saya mulai gaul lah di luar. Nah, tapi kan proses 2013-2014 itu banyak sekali dinamika politik, mulai dari pileg, pilpres dan segala macam. Dan saya selalu sama teman-teman muda juga sedikit-sedikit berkontribusi di hajatan-hajatan itu gitu. Ya menggelar event-event sosial gitu. Ada kalau kita ada kumpulan terus calonnya sama, biasanya kita lakukan soft campaign gitu. Kayak waktu Ramadan Pilpres itu kita bikin travel box, di atasnya ada band, kita keliling sambil pesan damai, pemilu damai, sambil bagi-bagi takjil, kayak gitu. Jadi akhirnya memang ada sedikit dalam tanda kutip politiknya akhirnya dilihat sama orang. Jadi akhirnya ketika orang kita muter-muter gitu, kebetulan saudara saya ada yang maju jadi caleg juga di sini gitu. Jadi kemarin juga sempat campaign gitu. Jadi orang lihat akhirnya setiap yang saya lakukan itu selalu kampanye gitu. Tapi ya sudah lah gitu loh. Esensinya kita hidup kan, kita dari lahir ceprot memang harus kampanye memang. Gitu. Gimana tuh? Kita memang lahir ceprot itu memang harus kampanye loh. Kenapa? Karena kita kan di dalam konsep berketuhanan kita di agama apapun, saya yakin ada konsep hereafter, hari setelah ini, di mana kita nanti akan dinilai dan segala macam. Nah, untuk mendapat penilaian baik kan kita harus kampanye. Jadi selama hidup ini ya kita kampanye, tapi kampanye mungkin ke siapa? Ke selama manusia, atau pura-pura ke manusia, atau pura-pura ke Tuhan, atau benar-benar ke Tuhan. Nah, itu pilihan kita. Jadi akhirnya saya merasakan ya sudahlah gitu. Ya ini memang fitrahnya manusia itu memang harus dari hidup memang harus kampanye gitu, berkampanye baik atau buruk itu aja di mana. Berarti kampanye sukses dong, karena Mas Ipin dan Mas Emil dipilih sama 76% penduduk. Padahal kalau kita lihat bahwa sebagian besar yang tinggal di Trenggalek adalah orang-orang tua ya, artinya anak-anak mudanya, pemudanya banyak merantau karena kuliah dan sebagainya. Anomali semacam apa ini? Biasanya kan pemimpin muda dipilih oleh pemilih muda. Apa sebenarnya yang membuat Mas Ipin dicintai oleh sebagian besar masyarakat Trenggalek? Ya mungkin sedikit
saya nggak bilang kita sukses atau enggak ya. Ini semua kan yang sukses masyarakat sebenarnya. Artinya kalau kami kampanye sebagus apapun kan belum membuktikan apa-apa bagi masyarakat ini. Cuman bagi saya begini, pasti orang-orang yang tua itu merasakan bahwa aku dulu juga pernah muda. Jika suatu saat aku bisa kembali gitu ya ke masa mudaku, aku mungkin juga pengen kayak Mas Emil sama Mas Arifin ini bisa berbuat lebih untuk negara, punya Tapi kesempatan Mas Ipin berbuat masih lebih. muda loh, 25 tahun gitu. Iya, enggak, maksudnya orang-orang tua itu pasti punya pikiran bahwa kalau aku bisa kembali ke waktu ketika aku muda dan ada di posisi mereka, betapa bahagianya aku sebagai pemuda bisa mengisi hari-hariku, sudah punya kesempatan untuk bisa melakukan proses pengabdian gitu. Jadi mungkin beliau-beliau